Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jom Coding. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara LSP tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, pada tahun 2023, kita memiliki 3 tahap, yaitu pemrograman dasar, pemrograman web, dan pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita semua harus melalui pemrograman dasar terlebih dahulu sebelum memasuki pemrograman web. Setelah pemrograman web selesai, baru kita bisa memasuki pemrograman berorientasi objek. Pada tahun 2024, kita langsung memilih antara pemrograman web atau pemrograman berorientasi objek. Jadi kita pilih salah satu, tidak keduanya seperti tahun lalu. Kedua pilihan ini ada perbedaan dari yang tahun lalu. Pada tahun lalu kita ada yang namanya trigger, rollback, commit. Sementara pada tahun ini kita itu tidak ada lagi. Tetapi pada pemrograman web kita ada ditambahkan yaitu grafik dan multimedia. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tahap pertama yaitu pembuatan ERD untuk pemrograman web. Bisa dibuka langsung website yang namanya AppDiagrams.net, Draw.io, atau Visio juga bisa, atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk membuat ERD. Yang pertama, kita tetap sama seperti tahun lalu, kita membuat 3 tabel, ada 3 entitas. Yang pertama, entitas karyawan. Lalu jabatan. Dan yang terakhir, golongan. Oke, selanjutnya kita akan membuat relationship-nya. Cari yang lambang diamond. Kita buat 2 di sini. Di sini kita buat memiliki. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat kardinalitasnya. Jadi nanti satu karyawan akan memiliki satu jabatan. Satu jabatan akan dimiliki banyak karyawan. Jadi di sini 1, di sini many, di sini 1. Satu karyawan akan memiliki satu jabatan. Satu jabatan akan dimiliki banyak karyawan. Oke. Selanjutnya untuk golongan juga sama seperti itu. Satu karyawan memiliki satu golongan. Satu golongan dimiliki banyak karyawan. Jika kardinalitas sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat atribut dari masing-masing entitas. Nah, ini tergantung pada tabel yang ada. Jadi di sini ini satu entitas melambangkan satu tabel. Jadi untuk tabel karyawan, untuk entitas karyawan, kita memiliki beberapa atribut. Salah satunya ID, lalu ada nama, jabatan, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan. Lalu kita buat panahnya ke arah si karyawan. Selanjutnya kita juga buat untuk yang jabatan.
Oke, setelah itu ARD akan selesai. Mungkin nanti bisa dirapikan sesuai seleranya masing-masing. Nah, sekarang ARD sudah selesai. Selanjutnya, kita lihat lagi. Kita akan membuat database beserta tabelnya. Pertama, kita harus menghidupkan SAMPP terlebih dahulu. Jadi, pastikan SAMPP-nya sudah dihidupkan. Setelah itu, silakan membuka localhost/php-myadmin. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat database-nya terlebih dahulu. Tekan new di sini, lalu kita buat nama database-nya. Lalu tekan create. Di sini kita akan membuat tabel jabatan terlebih dahulu. ID dan nama jabatan. Untuk nama jabatan kita buat varchar 128. ID jangan lupa kita checklist auto increment-nya. Lalu kita buat tabel TB golongan. ID dan nama golongan. Nama golongan varchar juga 128, ID-nya juga auto increment. Lalu kita tekan save. Oke, selanjutnya kita buat lagi satu namanya tabel karyawan. Ini kita tambah 2. Yang pertama ada nick, lalu nama, lalu tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan ID, dan golongan ID. Untuk nama kita buat varchar, tanggal lahir kita buat date, jenis kelamin varchar, jabatan INT, golongan ID INT. Untuk nama kita buat panjangnya 128, jenis kelamin kita buat 32. Oke, untuk nick kita setting dia jadi primary key. Jabatan ID kita setting jadi index, golongan ID juga kita setting jadi index. Lalu kita tekan save. Nah, selanjutnya kita setting untuk relasi si tabel karyawan. Dia letaknya di struktur, lalu pindah ke relation view. Untuk kolom, kita pilih yang golongan ID, database-nya pilih database kita, tabel golongan, lalu kolom ID. Oke, kita tambahkan juga untuk yang jabatan. Oke, kalau udah kita coba insert data untuk golongan. Kita tekan go. Datanya udah keisi, yang jabatan juga kita masukin. Lalu kita tekan go. Oke, selanjutnya kita tambahkan data untuk karyawan. Oke, kita isi dulu nick-nya. SP, jabatan, golongan, lalu kita tekan go. Oke, sekarang tabel karyawan juga udah ada isinya. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat tahap pertama di pemrograman web, yaitu kita sudah selesai membuat ARD, database, dan tabel. Di video selanjutnya kita akan mencoba membuat sisanya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now.